Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya dan dengan karunia-Nya kita bisa bertatap muka kembali dalam rangka bertafaqquh fid din, mempelajari ilmu agama, yang mana ini adalah sumber keselamatan masing-masing di antara kita semua. Semoga apa yang kita lakukan sekarang dari melaksanakan ketaatan salat maghrib berjamaah dan kemudian diiringi dengan tafaqquh fid din adalah dicatat sebagai amal kebaikan dan dijadikan ini adalah pertanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita semua. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Thalatha, 3 fondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Masih berkaitan tentang rukun iman. Tentang rukun iman. Pada pertemuan yang lampau atau 2 minggu yang lalu, ya, kita membahas rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah Azza wa Jalla. Telah kita sebutkan secara panjang lebar, maka kita masuk kepada poin yang kedua. Poin yang kedua, yakni rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikatnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, ya, 185. Amanar rasulu 285, ya, afwan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya, amanar rasul, rasul beriman terhadap apa yang diturunkan dari Rabbnya, yakni Al-Quran. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan, tidak ada yang beriman kecuali para sahabat Nabi SAW. Artinya ini adalah metode para sahabat. Apa mereka yang mereka imankan? Kullun amana billah, mereka semua beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, ini korelasinya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan para rasulnya yang Allah utus. Ya, jadi ini termasuk sifatnya orang-orang mukmin adalah beriman kepada malaikat, dan termasuk rukun yang besar dari rukun iman. Adamul imani bihim, tidak beriman kepada mereka, kepada para malaikat, atau tidak beriman kepada sebagian mereka, ya, artinya mengkufuri, dia hanya milih-milih imannya kepada malaikat, hanya beriman kepada Jibril, Mikail, Israfil, dan yang disebutkan Al-Quran, kemudian tidak beriman kepada
malaikat yang lainnya, maka ini dikatakan para ulama kufrun. Ini adalah tindakan kekufuran, ya, karena ini bagian dari rukun. Man lam yu'min bi Jibril fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak beriman kepada Jibril, maka orang tersebut kafir. Ya, tidak beriman kepada Mikail kafir. Ya, tidak beriman kepada malaikat secara umum kafir. Mereka mengatakan malaikat itu enggak ada, khayal. Hanya ma'nawiyah, yakni ruh yang menyuruh orang kepada kebaikan. Dan itu kan yang disponsori oleh orang-orang kafir. Kalau di film-film kartun ada di sebelah kanan yang membisiki orang untuk berbuat kebaikan. Sebelah kiri iblis yang menyuruh orang untuk berbuat keburukan. Artinya di situ ada pesan dari mereka bahwasanya malaikat itu khayal. Malaikat itu khayal. Maka ini akidah kufur. Barang siapa yang memiliki akidah ini kafir. Kenapa? Ini rukun iman. Bila kita sebutkan, apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 136. Wa may yakfur billah, barang siapa yang kufur kepada Allah, wa malaikatihi, lihat, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kufur kepada hari akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya, di sini Allah menyebutkan kekufuran, ya, wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur dengan kesesatan yang sangat jauh. Iyadzan billah, na'udzubillahi min dzalik. Baik ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Al malaikah itu bentuk plural. Bentuk plural jamak dari malak. Ya, jamak dari malakun, artinya wa asluhu al-ulukah. Asluhu al-uluk, yakni ar-risalah. Karena Allah menjadikan malaikat itu risalah, ya, rusulan, utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari nama tersebut disebutkan nama al-malaikah. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Wal malaikatu alamun ghaibi. Malaikat itu alamnya gaib, tidak bisa kita panca indrakan, ya. Yang penting kita beriman saja. Akhbaranallahu azza wa jalla anhu. Allah telah menghabarkan kepada kita tentang mereka. Makhlukun. Mereka itu makhluk. Kalau makhluk tidak berhak untuk disembah dan diibadahi. Sama-sama beribadah kepada Allah azza wa jalla, sehingga tidak boleh kita berikan sifat rububiyah, sifat uluhiyah, penghambaan kita kepada Allah. Mereka tidak mempunyai sifat penciptaan, memberi rizki, ya, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan. Itu semua apabila mereka lakukan atas perintah Allah azza wa jalla, bukan dari mereka sendiri. Sehingga mereka tidak berhak untuk disembah karena mereka makhluk dan beribadah juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lahum ajsam, mereka mempunyai badan, ya, anggota tubuh, ya, tercipta dari nur dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan mereka dari cahaya, ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka dari cahaya. La ya'sunallah, mereka tidak bermaksiat kepada Allah azza wa jalla, ya. Ma amarahum, apa yang mereka perintahkan, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, sehingga mereka tidak memiliki wewenang dalam mengatur alam tersebut karena mereka adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum qadiruna 'ala tamatsul bis suratil karimah. Mereka mampu atas izin Allah menjelma menjadi, ya, jelmaan yang mulia. Lihat, jelmaan yang mulia, bukan seperti syaitan kalau menjelma tidak mulia. Ya, tidak mulia artinya tidak sempurna. Yaitu bedanya iblis dengan malaikat. Iblis juga na'am, atau iblis bisa menjelma dengan jelmaan, tetapi jelmaannya tidak sempurna. Hingga mungkin saja bisa ada orang mendapati ada penampakan kalau baru sekarang. Nah, itu syaitan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan manusia dengan sifat atau jelmaan yang buruk.
Akan tetapi malaikat tidak seperti itu. Apabila mereka menjelma, maka jelmaan mereka menjadi yang baik, yang bagus, yang sempurna, seperti menjadi seseorang, menjadi manusia yang tampan, yang sempurna. Kama kana Jibril alaihi salatu wassalam yatamassal bi suratil bashar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril, sering ya menjelma menjadi manusia, ya, pernah datang kepada Maryam, fatamatsala laha basharan sawiyya, menjelma di hadapan Maryam menjadi seorang laki-laki dari kalangan manusia. Ya, kemudian hadis Jibril yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, syadidu sawadis sya'r, yang rambutnya hitam pekat, wa syadidu bayadis thiyab, yang pakaiannya sungguh sangat putih, la ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan disebutkan orang tersebut hampir mirip seperti sahabat yang mulia Dihya al-Kalbi. Ya, Dihya al-Kalbi. Cuman orang nggak tahu, ya, ini apakah Dihya al-Kalbi ataukah bukan. Yang penting orang tersebut tidak ada yang mengetahuinya. La ya'rifuhu minna ahad, tidak dikenal. Baik, ikhwani fid din, azani Allahu wa iyyakum. Telah kita sebutkan bahwasannya mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang mereka perintahkan, dan mereka diciptakan dari cahaya, wa hum ubbad, dan mereka para hamba Allah. Apa dalilnya? Dalilnya disebutkan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang penyebutan 3 jenis makhluk. Penciptaan 3 jenis makhluk. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Dan Adam, bapak manusia, diciptakan sebagaimana yang disifatkan kepada kalian, diciptakan dari tanah. Sehingga kita tahu ayyuhal ikhwah, dari hadis ini, ya, dari hadis ini bahwasanya iblis bukan bagian dari malaikat sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang. Karena sudah jelas nasnya bahwasanya malaikat terciptakan dari cahaya, sedangkan iblis dari apa? Dari api. Wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Tatkala disuruh sujud kepada Adam, enggak mau, kecuali iblis, ya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Dan para malaikat sujud kepada Nabi Adam ajma'in, semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Disebutkan dalam Al-Qur'an kana minal jin, dan dia bagian dari jin, bukan dari malaikat. Ya, jadi sanggahan bahwasannya atau kepercayaan atau keyakinan yang mengatakan iblis dulunya dari malaikat, kemudian karena membangkang perintah Allah menjadi iblis yang mal'un, terlaknat, maka ini salah. Karena asal penciptaan iblis itu dari api, bukan dari nur sebagaimana yang disangkakan. Baik. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Perlu diketahui juga malaikat itu jumlahnya sangat banyak. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Adaduhum katsir, la yuhsihim illallah. Tidak ada yang bisa menghitungnya secara lengkap kecuali Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya ini hadis menjelaskan malaikat jumlahnya sangat banyak. Antum bisa bayangkan ya berapa jumlahnya ketika kita mendengar hadis ini. Tatkala Nabi di Isra Mi'raj, rufi'a lahu Baitul Ma'mur, diperlihatkan kepada beliau Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini kalau manusianya Ka'bah, kiblatnya malaikat. Dikatakan katanya sejajar dengan Ka'bah di langit. Ya, Baitul Ma'mur. Apa yang dilakukan? Fis sama yusalli fihi kulla yaumin 70 malak. Setiap hari orang malaikat salat di Baitul Ma'mur tersebut 70 malak. Disebutkan 70 alfa malak, 70.000 malaikat. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Apabila malaikat tersebut keluar dari Baitul Ma'mur, maka enggak kembali lagi.
Bayangkan ya, Baitul Ma'mur awal penciptaannya sampai sekarang berapa malaikat yang masuk? 70.000 itu jumlah yang baru setiap hari. 70.000 lagi, 70.000 lagi setiap hari. Bayangkan berapa jumlah mereka di dunia ini. Berarti banyakkan mana? Manusia apa malaikat? Malaikat. Ya, jumlahnya sangat banyak. Tidak ada yang tahu kecuali Al-Khaliq yang menciptakannya. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang perlu kita ketahui juga bahwasanya malaikat itu memiliki sifat yang mulia sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, dalam nas. Di antaranya mereka itu ulu jamalin wa husnin, memiliki keindahan. Ya, memiliki keindahan dalam penciptaannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Najm ayat 5 dan 6, allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Yang mengajarinya adalah syadidul quwa, yakni Allah Azza wa Jalla yang memiliki kekuatan. Dzu mirratin fastawa, tentang malaikat, yakni mereka allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa, yang mana mereka ini para malaikat memiliki pemandangan yang sangat luar biasa bagusnya. Allamahu syadidul quwa, ya, ini bisa jadi malaikat, artinya allamahu yang mengajarkannya adalah ada terjemahan Musa, anak takut salah mengartikan terjemahannya. Karena barang siapa yang mengatakan Al-Quran dengan pemikirannya tanpa merujuk ke tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia diancam untuk masuk neraka, waliyadzu billah. Surat An-Najm ayat 5 dan 6. At-Taghabun allamahu syadidul Nah, di sini dimaksudkan Jibril. Allamahu syadidul quwa, yang mengajarkannya adalah Jibril yang memiliki kekuatan, ya, yang sangat kuat. Allamahu syadidul quwa, yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Dzu mirratin fastawa, yang memiliki keindahan, yang mempunyai keteguhan, yang menampakkan diri dengan rupa yang asli dan bagus. Artinya mereka para malaikat ini penciptaannya sangat bagus, ya, penciptaannya sangat bagus. Kemudian mereka juga kiramun bararah, orangnya malaikat mulia dan penurut. Mulia dan penurut, bi aidi safara kiramin bararah, yakni malaikat yang mulia dan bararah, yakni artinya yang penuh dengan ketaatan. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata dalam membacanya, maka dia mendapatkan 2 pahala, pahala membacanya dan pahala terbata-batanya. Dan orang yang mahir bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang mulia dan penurut. Ya, bersama malaikat yang mulia dan penurut. Ini syahidnya, korelasinya bahwasannya mereka ini mulia dan penurut. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum, di antara sifat malaikat juga al-haya, memiliki rasa malu. Memiliki rasa malu. Nabi SAW bersabda tentang Utsman ibn Affan yang terkenal pemalu. Ala astahi min rajulin yastahi minhu al-malaikah. Ya, apakah aku harus ala astahi, bukankah aku juga malu dengan seorang yang mana seorang tersebut malaikat juga malu kepadanya. Artinya malu di sini malu kebaikan, bukan malu sesuatu yang tercelah. Artinya saking malunya Utsman bin Affan, malaikat pun juga malu, ya, untuk bertemu dengan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhum. Taib ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum.
Taib. Tempat mereka di mana malaikat? Tempat mereka di mana? Secara umum tempat mereka fis sama. Malaikat tempatnya itu di langit. Wa yatanazzaluna ilal ard, dan mereka juga turun ke bumi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya tugas yang dibebankan kepada mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Qadr ayat 5, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun dan ruh, yakni Jibril, biizni rabbihim, dengan izin Rabbnya, min kulli amr, dengan membawa perkara. Artinya bahwa tempatnya mereka itu di mana asalnya? Di langit, ya, di langit. Maka disebutkan dalam sebuah athar bahwasanya tidak ada sejengkal di kolom langit kecuali malaikat di situ beribadah, bersujud, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala saking penuhnya. Tidak ada sejengkal dari langit kecuali di situ ada malaikat yang bertasbih, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin berikutnya adalah mengenai malaikat. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah sama sekali. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah sama sekali. Makanya kata para ulama disebutkan hum ahlu ta'ati mutlaqah. Mereka ini adalah ahlu ta'ah secara mutlak. Ya. Qala ulama al malaikatu ahlu ta'ah mutlaqah. Para malaikat ini adalah ahlu ta'ah secara mutlak. La ya'rifuna al-ma'siyah, tidak pernah tahu yang namanya maksiat. Wa iblis wa junuduhu wa dzurriyyatuhu ahlu ma'siyatin mutlaqah. Sedangkan iblis dengan bala tentaranya dan keturunannya itu ahlu maksiyah secara mutlak. Ahlu maksiyah la ya'rifuna ta'ah, tidak mengenal yang namanya ketaatan. Nah, kalau malaikat ahlu ta'ah secara mutlak, kalau iblis bala tentara dan keturunannya ahlu maksiat secara mutlak. Kalau bashar apa? Kalau manusia? Kalau manusia apa? Nah, dua-duanya ada. Diberikan dua-duanya. Dikenalkan maksiat, dikenalkan ketaatan. Artinya mereka tahu. Wal basyaru rukibu minal amrain. Dan manusia diberikan dua poin tadi. Wahadahumullahu najdain. Makanya Allah berikan kepada mereka pikiran, hati, agar bisa memilah dan memilih. Ya, sehingga ada mereka yang melaksanakan taatan, ada juga yang membangkang. Sehingga kata para ulama, apabila manusia, kan kalau malaikat tidak diberikan hawa nafsu, sehingga melakukan ketaatan terus. Sedangkan iblis hawa nafsunya paling besar, sehingga bermaksiat. Nah, manusia itu diberikan hati untuk berpikir sekaligus hawa nafsu. Sehingga barang siapa dari kalangan manusia yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka derajatnya bisa lebih tinggi dari malaikat. Derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Ya, sebaliknya, afani bukan iblis, artinya hewan. Hewan diberikan hawa nafsu, tidak pikiran. Adapun manusia yang tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, ya, dari ketaatannya, maka derajatnya bisa lebih rendah daripada hewan. Makanya kata Allah mengatakan tentang orang kafir, hum kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tidak lebih seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat karena mengikuti hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsunya di atas segalanya. Apa yang dipikirkan oleh hawa nafsunya ia lakukan. Makanya derajat mereka tidak lebih rendah daripada hewan ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Manusia apabila bisa mengalahkan hawa nafsunya, maka bisa jadi dia menyamai malaikat, bahkan lebih. Ya, bahkan lebih, karena malaikat tidak diberikan hawa nafsu. Baik, ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Kemudian dan mereka itu tidak berhenti beribadah.
tidak berhenti beribadah dan tidak merasa bosan. Artinya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fussilat ayat 38 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fa in istakbaru falladzina 'inda rabbik yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yas'amun." Dan apabila mereka menyombongkan diri dari beribadah, beriman kepada Allah, maka ketahuilah bahwasanya di sisi Rabbmu ada para malaikat yang bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla siang malam, wa hum la yas'amun, dan mereka tidak pernah bosan. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Itu beberapa yang warid tentang perkara malaikat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk beriman kepada malaikat, karena ini bagian dari iman kepada malaikat. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Iman kepada malaikat itu ada 4 perkara, ada 4 poin. Yang dikatakan iman kepada malaikat ada 4 perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihim, mengimani bahwasanya mereka itu ada, bukan khayalan, bukan imajinasi, ya seperti yang digambarkan ya oleh mereka orang-orang kafir. Mereka itu ada dan mereka itu adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang mengingkari keberadaannya atau meragukannya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Tidak dikatakan muslim, tidak apalagi dikatakan orang yang beriman, kafir, karena mengingkari rukun iman. Yang kedua adalah mengimani secara tafsil, terperinci. Yang disebutkan oleh Allah terperinci, maka kita mengimaninya juga harus terperinci, ya. Serta mengimani secara global yang disebutkan oleh Allah secara global, atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnahnya, ya kita imani bahwasannya seperti terperinci. Allah menyebutkan mereka tentang dengan nama-namanya, Jibril, maka kita beriman bahwasanya Jibril itu ada, Mikail, Israfil, ya, Malik, kemudian Harut, Marut, Munkar, Nakir, ya, kemudian apa lagi? Ridwan di sini disebutkan, tapi menurut Syekh Saleh sendiri, ya, bahwasanya nama Ridwan itu tidak ada dalam hadis. Begitu juga dengan Israel, itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran atau sunnah bahwasanya ada nama malaikat Israel. Yang ada disebut malakul maut, malaikat maut. Tidak ada Israel dalam Al-Quran dan hadis. Di sini juga Ridwan tidak disebutkan. Bahkan lam tathbut, tidak ada yang sabit dari hadis Nabi SAW penyebutan kalimat Ridwan dan Israel. Yang benar adalah khazinul jannah, penunggu surga, ya. Adapun Israel yang benar ada malakul maut, malaikat maut, bukan Israel, ya. Ini harus dibenarkan karena ini bagian dari iman kepada malaikat, yakni mengimani nama-namanya yang tertera dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang tidak disebutkan secara terang-terangan, maka kita mengimaninya secara global. Artinya telah kita singgung bersama bahwasanya jumlah mereka itu sangat banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga masuk di dalam hal ini adalah tentang wazifah-wazifah mereka. Kita imani juga, ya, kamalakil maut, ya, malaikat pencabut nyawa, wa malakul jibal, ya, malaikat penunggu gunung. Berarti setiap gunung itu ada malaikatnya. Ya, hadisnya apa? Hadis yang Nabi SAW ketika dihina, dicaci dan dilempari kotoran di mana? Di Taif. Malaikat penunggu gunung itu geram melihatnya, sampai-sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, dan Allah telah melihat apa yang dilakukan oleh kaummu terhadapmu. Dan aku ini adalah malakul jibal,
Malaikat penunggu gunung. Di antara Mekah dengan Taif itu gunung-gunung sangat banyak. Kalau engkau mau, ya, aku jungkir balikan gunung-gunung ini kepada mereka, aku lakukan sekarang. Lihat, kalau engkau mau, dan ini perintah dari Allah untuk menawarkannya kepadamu, untuk menjungkir balikan gunung-gunung ini kepada mereka, aku lakukan sekarang. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah balas dendam atas dirinya? Lah. Bahkan disebutkan Allah memuji beliau Nabiyu Rahmah, Nabi membawa rahmat. Lah, aku nggak mau. Jangan-jangan. Bal arjullah, aku berharap pada Allah Azza wa Jalla an yukhrija min aslabihim man yu'minu billahi wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap dari anak keturunan mereka nanti yang beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Allahu Akbar, subhanallah. Subhanallah, Allah ijabah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi meninggal. Irtaddal Arab semuanya murtad kecuali 3 kota, Madinah, Mekah, dan Taif. Allahu Akbar. Madinah, Mekah, dan Taif yang tidak murtad penduduknya, yang lainnya murtad tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ini dalam adalah bentuk ijabah Allah terhadap doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga di antara iman hal ini adalah beriman tentang sifat-sifat mereka. Ya, beriman tentang sifat-sifat mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat aslinya. Malaikat itu memiliki sayap. Ya, alhamdulillahilladzi ja'ilil malaikah rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menjadikan malaikat itu memiliki sayap. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Dan sayapnya Jibril ada berapa disebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari. Dan Nabi pernah melihat malaikat Jibril dalam si penciptaannya yang asli. Berapa jumlahnya? Walahu sittumi'ati janahin, memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk, telah menutupi ufuk. Allahu Akbar. Telah menutupi ufuk. Itu kalau kita bayangkan penciptaan asli malaikat, berarti sangat besar sekali. Bagaimana lagi dengan yang menciptakannya? Antum akan kaget mungkin kalau kita sebutkan hadis tentang pemikul arsy. Pemikul arsy. Ini makhluk Allah yang terbesar itu arsy. Yang terbesar, yang terberat, dan yang tertinggi. Makanya ada yang menopangnya dari malaikat, jumlahnya ada 8. Siapakah malaikat tersebut? Disebutkan hamalatul arsy. Disebutkan dalilnya, hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat dari malaikat Allah Azza wa Jalla, pemikul arsy, min hamalatil arsy. Antum bayangkan ini ya. Apa ciri-ciri mereka? Inna ma baina syahmati udunihi ila artikihi masiratu sab'imi'ati 'am. Allahu Akbar. Sesungguhnya daun telinga, ya, jarak antara daun telinga sampai apa ini namanya? Pundaknya perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Umur antum berapa? 50, 60. Iya, belum seperempatnya ini. Dari daun telinga sampai ini pundak, bukan dari rambut sampai kaki, tapi daun telinga sampai pundaknya malaikat, jaraknya 700 tahun perjalanan. Ya, udah bayangkan itu malaikat yang memikul arsy. Bagaimana lagi dengan arsy-nya? Bagaimana lagi dengan yang menciptakannya Allah Azza wa Jalla? Ya, berarti sangat agung sekali. Sangat besar sekali, ya. Jangankan malaikat, kita lihat gunung aja kita nggak ada apa-apanya. Iya apa tidak? Lihat Gunung Salak, Gunung Pangrango, kita ini kayak titik, bahkan titik pun nggak kelihatan. Iya nggak? Bagaimana lagi dengan sama dengan langit, ya, dengan alam raya, ya. Kemudian kita berbicara tentang malaikat,
yang jumlahnya besar dan mereka memiliki kekuatan yang besar. Disebutkan bahwasanya dalam Al-Quran Allah itu mengazab kaum ya bisayhah. Apa itu sayhah? Dengan teriakan. Teriakannya siapa? Teriakannya Jibril alaihissalam. Dengan satu teriak seluruh penduduk negeri musnah, mati semua, hancur berantakan. Lihat ya, mereka ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu diberikan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Masuk adzan Isya? Belum. Taib. Kita sebutkan di sini poin-poinnya. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya mereka juga mampu untuk menjelma yang menjadi seorang manusia, datang kepada Maryam, datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang kepada Nabi Ibrahim sebagai tamu, datang kepada Nabiullah Lut, ya, datang sebagai pria yang paling tampan, sehingga menguji Nabi Lut dan menjadi bencana bagi kaumnya, yang menjadi bencana bagi kaumnya. Kaumnya nggak tahan begitu melihat ada pria yang ganteng yang tampan, ya, dan mereka sudah menggedor-gedor rumahnya Nabiullah Lut yang ada tamunya tersebut. Ya, kemudian ditampar mereka sampai mereka buta oleh malaikat tersebut. Kemudian mengatakan, ya Lut, wahai Lut, sesungguhnya kami ini adalah utusan dari Rabbmu. Sesungguhnya kaummu ini akan diazab bentar lagi. Akan datang perintah Allah kepada mereka dengan diazab mereka. Maka segeralah keluar dari negeri ini sebelum subuh. Alaysa subhu biqarib, karena waktu mereka subuh dan subuh sebentar lagi. Kecuali istrimu, dia juga bagian yang akan diazab. Subhanallah, ini takdir Allah Azza wa Jalla. Nabi Lut sudah membawa istrinya, ternyata istrinya ingin balik lagi. Dan subhanallah diazab dengan azab yang luar biasa, yang sekarang tidak terlihat, sudah menjadi katanya laut mati. Iya benar. Ya, laut mati itu karena dijungkir balikan oleh Allah. Faja'ala 'aliyaha safilaha. Yang tingginya itu berada di bawah, dijungkir balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kila dikatakan yang menjungkir balikan adalah dengan Jibril alaihissalam dengan satu sayapnya. Dengan satu sayapnya di atas diangkat ke langit sampai ahlu sama mendengar lolongan anjing mereka. Kemudian baru dijungkir balikan, setelah itu dihujani batu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu azab yang pedih. Kalau orang liberal ada waktu itu paling enggak, ini disebabkan karena bencana alam seperti ini, seperti itu, seperti ini. Ya, itu kata mereka kalau ada pada zaman tersebut. Bisa jadi laut yang terbelah menjadi dua ini karena aktivitas ini, lereng ini ketemu sama lain, terus ya akan dikorek sebabnya. Kenapa? Karena mereka hanya berpatokan yang zahir, yang tidak zahir enggak diladeni sama mereka. Termasuk Al-Quran, enggak, ini hanya bencana alam. Kata mereka sendiri ngomong, ya, ketika kaum Nabi Lut diazab, enggak, itu hanya faktor bencana alam, bukan karena maksiat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sudah. Tapi kita berhenti sejenak untuk memandangkan azan salat Isya. Wa akhwati fi din azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit ya. Iman kepada malaikat. Setelah kita sebutkan sifat-sifat malaikat sangat banyak ya, dan tugas-tugas mereka juga sangat banyak. Ada yang bertugas untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, Mikail ya, Israfil ditugaskan untuk meniup sur pada hari kiamat ya, kemudian Malakul Maut ditugaskan untuk mencabut nyawa ya, mencabut ruh, kemudian yang mencatat amalan manusia, Raqib Atid, kemudian yang menanyakan manusia tatkala diletakkan di liang lahat ya, kemudian tentang man rabbuk wa madinuk wa ma nabiyuk, tentang agamanya, tentang Rabbnya, tentang nabinya. Kemudian juga malaikat yang ditugaskan untuk menjaga janin di rahim dan menuliskannya ketika
umur 4 bulan atau lebih, tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, tentang status kebahagiaan atau kesengsaraan nantinya. Dan itu sangat banyak sekali ya disebutkan tentang tugas-tugas malaikat, sehingga kita bisa mendapatkan iman kepada malaikat ini memiliki hasil yang luar biasa. Di antaranya disebutkan di sini ada 3 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, al-ilmu bi'azamatillah. Kita jadi tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita sebutkan malaikat yang memikul arsy antara daun telinga sampai pundaknya perjalanan 700 tahun. Bagaimana lagi dengan Al-Khaliq? Allahu akbar minta. Allah lebih besar dari itu semua. Ya. Allah sangat kita tahu tentang keagungan Allah, kekuatan Allah, kerajaan Allah. Fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Karena jika kita tahu tentang keagungan makhluk, maka itu menunjukkan tentang keagungan Al-Khaliq. Kemudian yang kedua adalah di antara hasil dari iman kepada malaikat adalah syukurullah ta'ala ala inayatihi bi bani Adam. Bersyukur kepada Allah, ternyata Allah itu sangat cinta, sangat sayang dengan manusia. Sampai-sampai Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga dan mengawasi manusia, mencatat amalan-amalannya, ya, kemudian menjaganya dan lain sebagainya, ya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ini semua. Kemudian yang ketiga, mahabbatul malaika ala ma qamu bihi min ibadatillah. Mewariskan rasa cinta kepada malaikat. Bahwasanya mereka ini para hamba Allah dan beribadah kepada Allah. Mereka juga beristighfar kepada Allah untuk manusia. Ya, beristighfar kepada Allah untuk siapa? Untuk manusia. Ya, disebutkan di sini dalilnya bahwasannya malaikat tersebut ya apabila seorang selesai sholat, ya selesai sholat, kemudian ya setelah selesai tidak beranjak berdiri, tapi berzikir kepada Allah dan duduk di tempat yang ia sholat, apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia dan rahmati dia. Terus akan didoakan oleh malaikat selagi dia duduk berzikir kepada Allah dan tidak bangun. Makanya kata para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, apabila engkau ingin diampuni dosanya tanpa harus bersusah payah, maka setelah sholat jangan dulu beranjak bangun, ya, tapi duduk dulu zikir kepada Allah. Pasti malaikat akan mendoakan kebaikan dan ampunan untuknya, dan doanya malaikat mustajab. Dan doanya malaikat mustajab. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Subhanallah. Ya, ini istighfarnya malaikat kepada Allah untuk manusia yang melakukan sholat, sehingga mewariskan rasa cinta. Dan malaikat akan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang hadir di majlis ilmu, ya, yang hadir di majlis ilmu. Hadisnya panjang, tidak bisa disebutkan di sini. Sangat banyak sekali wazifah-wazifah mereka yang menguntungkan manusia sebenarnya, sehingga mewariskan kita untuk apa? Untuk mencintainya. Di antaranya mereka ada yang tugasnya melancong. Melancong apa? Menyampaikan salamnya Anda untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Anda bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka salawat tersebut akan disampaikan malaikat untuk kemudian diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di hari Jumat. Ya, apalagi di hari Jumat itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada kisah yang menarik dari Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ingin ke Madinah, mengarah ke Madinah pakai mobil, ya. Ketika di checkpoint ketemu sama polisi, mau kemana engkau? Mau ke Madinah. Anak saya minta satu permintaan.
Apa itu permintaannya? Tolong sampaikan salam saya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Syekh Albani, ini menunjukkan luasnya ilmu beliau. Maukah antum memberikan amanah kepada anak? Bisa jadi anak nggak nyampe ke Madinah. Waqad la asil, aku nggak nyampe. Bisa jadi ansa, anak lupa. Wah, bisa jadi anak sibuk sehingga nggak bisa untuk menyampaikan salam Anda kepada Rasulullah. Syekh Albani paham, ini nggak boleh sebenarnya. Cuman nggak mau ngomong seperti itu. Maukah aku beritahukan, ya, salam ente akan sampai dan ente ada di sini, nggak harus ke Madinah. Apa itu? Malaikat. Salamkan kepada malaikat, artinya lewat malaikat. Ente bersolat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini, malaikat tanpa ente suruh akan memberikan salam ente kepada Nabi SAW dan itu sampai. Subhanallah ya. Itu diantara ilmu beliau sangat luar biasa. Artinya kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW dimanapun berada, itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk bid'ah adalah kalau ada orang umroh atau haji titip salam ya kepada Rasulullah SAW. Ini bid'ah, ya nggak ada dalilnya sama sekali. Tapi ucapkanlah salam dimanapun Anda berada, maka itu akan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya salawat yang syar'i, salawat yang diajarkan, bukan salawat yang diada-adakan, ya, salawatan kata mereka. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian satu poin lagi dari ini kita tutup. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan wa qad ankara qaumun minaz zaidina qaulal malaikati ajsama. Ada orang-orang yang sesat mengingkari wujud asli malaikat. Telah kita singgung tadi, ya, bahwasanya malaikat itu tidak lebih dari khayal, imajinasi, pencetus kebaikan saja, ruh tanpa jasad. Maka dibantah, ini adalah akidah kufur, dan Al-Quran menyebutkan banyak tentang masalah ini, yang mengatakan malaikat itu adalah makhluk memiliki ruh dan jasad. Di antaranya dalam surat Al-Anfal ayat 50, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Apakah engkau, walau tara, sekiranya engkau tahu orang-orang kafir tatkala mati, ya, tatkala mati, apa yang dilakukan? Ya, malaikat memukul wajah dan, maaf ya, pantat-pantat mereka, bagian belakang mereka dipukuli sama malaikat. Ya, dalam riwayat, dalam ayat lain, dalam ayat surat Al-An'am 93, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan sekiranya engkau tahu orang-orang zalim tatkala mereka sedang sekarat, malaikat membentangkan tangannya. Lihat, membentangkan tangannya. Yang tadi ayat tadi memukul, ya, wajah dan dubur mereka. Artinya mereka ini punya jasad. Akhriju anfusakum, keluarlah jiwa kalian yang busuk. Sehingga dari ayat ini, Anda pernah dengar cerita dari mereka yang kerja di negeri kafir, katakanlah Taiwan, ya, Korea, ya, kalau bahasa kita TKI, TKW. Di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah sebab ini. Mereka itu majikannya kalau mati ditutup di ruangan tertutup. Di ruangan tertutup, anak-anaknya nggak ada yang boleh masuk, nggak boleh ada yang nengok. Kenapa? Cukup hanya TKI dan TKW yang melihatnya, menuntunnya. Apa yang dilakukan? Mereka ini teriak-teriak dengan tragis sebelum mati. Bukan satu dua orang, hampir semuanya seperti itu. Ketika mati teriak-teriak dengan teriakan yang tragis, ya, dengan teriakan yang tragis. Bagaimana kita lihat ayatnya? Wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan malaikat memukul wajah mereka, menampar wajah mereka. Lihat, kita aja kalau ditampar sesama manusia sakit nggak? Ini bagaimana yang menampar malaikat?
Gimana teriakannya mereka, kata nih orang, ya, teriakannya enggak wajar. Seakan-akan ditimpa sesuatu yang besar yang yang menyitainya, yang mengenainya. Teriakan yang luar biasa. Dan nggak ada yang berani dari keluarga mereka untuk melihat. Kenapa? Dipukul sama malaikat. Yadribu wujuhahum wa adbarahum. Sehingga ayuhal ikhwah, dari ayat ini menunjukkan bahwasannya mereka ini mempunyai jasad, mempunyai ruh, anggota badan, punya tangan, punya sayap, bukan khayalan. Kita tutup dengan dua hadis, ya, masih poin ini. Ini penting hadisnya, kita bacakan sebagai faedah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Sahih Bukhari, hadis pertama, "Idza ahabballahu 'abda", apabila Allah mencintai hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, "Ya Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibba", sesungguhnya Allah mencintai fulan, disebutkan namanya, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril, fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintainya. Fayunadi Jibril fi ahli sama, maka Jibril kemudian berseru di penduduk langit, malaikat yang lainnya, seraya mengumumkan pengumuman, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu", sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah orang tersebut, fulan tersebut. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penduduk langit mencintai orang tersebut. Summa yudha'u lahul qabulu fil ard, sehingga orang tersebut diterima di muka bumi. Orangnya kalau ketemu, orangnya santun, adab, semua orang menyukainya. Kenapa? Bisa jadi alamat, itu tanda Allah mencintainya, penduduk langit mencintainya, dan ahlul ard juga mencintainya. Makanya kalau ingin tahu orang tersebut baik apa tidak, lihat setelah dia mati, meninggal. Ya Allah, si fulan orangnya baik, orangnya khair, orangnya masya Allah, orangnya akhlak, beradab, santun. Nah, itu bisa jadi pertanda bahwasanya orang tersebut adalah termasuk orang yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, kalau Allah membenci, maka tidak diterima. Orang nggak nyaman dengan dirinya, ya, berinteraksi, ngomong nggak asik, ya, dikit-dikit nyinyir, nyindir dan lain sebagainya, maka ini pertanda dia tidak diterima di penduduk bumi. Gara-gara apa? Dia melakukan, ya, hal-hal yang dilarang sehingga Allah membencinya. Hadis yang terakhir dan ini kita tutup, ini menunjukkan tentang malaikat adalah jasad dan ruh, bukan khayalan. Tentang hari Jumat, ya, yang barusan. Idza kana yaumul Jum'ah, apabila hari Jumat datang, kana ala kulli babin min abwabil masjid, maka di setiap pintu-pintu masjid, al malaikah, para malaikat, bukan satu, para malaikat apa kerjaannya? Yaktubunal awwala fal awwal, mencatat siapa saja yang masuk pertama dan yang kedua. Pertama, oh sampai sebulan ditulis, ya, artinya memiliki tangan ini. Fa idza jalasal imam, apabila imam sudah naik mimbar mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tawwaw sufuf, maka buku catatan malaikat tersebut ditutup, sehingga yang masuk ke masjid setelah imam masuk mimbar, naik mimbar, dicatat tidak? Tidak dicatat, ini rugi yang mereka. Apalagi masuknya ketika imamnya sudah siap-siap mau nutup khutbah, aqimus shalah, baru masuk semua. Nah, ini hati-hati, rugi dia, ditakutkan dia nggak dapat pahala Jumat. Kenapa? Nggak dapat catatan malaikat, dicatat sama malaikat, kemudian dipaparkan kepada Allah sebagai amal kebaikan. Ya, kita aja kalau dicatat oleh pejabat mungkin nggak bisa tidur 3 hari 3 malam, bangga. Ini dicatat malaikat. Bayangkan, nama antum akan diangkat ke langit dan antum berada di bumi. Ini kebanggaan luar biasa. Ya, taufik minallah azza wajalla. Ya, fa idza jalasal imam, apabila imam sudah duduk di mimbar, maka mereka tawaw as-suhuf, buku catatannya ditutup, tidak nulis lagi. Apa yang mereka lakukan? Ja'u yastami'una adzikra,
Mereka datang mendengarkan khutbah. Jadi bukan manusia saja yang mendengarkan khutbah, para malaikat. Dan ini harus kita yakini. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ya, dan Muslim. Artinya hadis ini sahih, ya. Jadi ini nasihat untuk kita semua, ya. Jangan terlambat salat Jumat, rugi. Ditakutkan kita nggak dapat pahala Jumat. Makanya kenapa khutbah Jumat itu 2? Kata para ulama yang mengatakan Jumat itu pengganti zuhur, dua khutbah Jumat itu pengganti 2 rakaat yang ada pada saat zuhur. Sehingga Pak wajib untuk mendengarkan khutbah. Ya, barang siapa yang tidur, hati-hati, dia nggak mendengarkan sesuatu yang wajib, bisa batal. Mengatakan, ya khutbah ada yang mainan HP, melihat jam, ya, ngobrol. Subhanallah, bayang di masjid-masjid kita dapati mereka nggak dapat pahala Jumat. Nabi sendiri yang mengatakan, faman massal hasa faqad lagha. Barang siapa yang mainan-mainan pasir, zaman Nabi belum ada kayak gini, mainan pasir. Selain seperti ini, main-mainan. Kalau zaman sekarang, lihat jam, ini khotibnya lama banget ngomongnya nih, kapan berhentinya? Ya lihat jam, lihat HP, WA, YouTube, lihat. Walaupun di silent, apalagi kayak gini, ya, itu faqad lagha, dia telah berbuat lagha. Faman lagha, dan barang siapa yang berbuat lagha, sia-sia, fala jum'ata lahu, maka tidak ada pahala Jumat bagi dirinya. Rugi dunia akhirat. Dia sudah capek-capek mandi, pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, ya, kemudian datang ke Jumat tidak diakui Jumatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhirat ketika dibagi-bagi pahala, ya Rabbi, mana pahala Jumat? Itu datanya terlambat mulu, makanya enggak dapat Jumatannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.